Ini nggak ada persiapan, ini pakai handphone pribadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat 14 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1443 Hijriah, 44 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Majlis Ta'lim Mumtaz yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari bahwa asal mulanya kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu. Kemudian datang kaum munafiqin dan juga orang-orang Yahudi yang ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian mereka tidak berhasil
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahukan bahwa memang nanti di tengah-tengah kaum muslimin akan terjadi perpecahan. Sebagaimana di halaman yang ke-16 yang sudah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat banyak perselisihan. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti terjadi dan sudah terjadi. Perselisihan yang banyak di tengah umat Islam. Dan kabar ini bentuknya adalah celaan. Artinya akan terjadi di tengah umat Islam perselisihan. Dan ini tercela dalam agama Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan obatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Inilah obat dari perselisihan. Inilah obat dari perselisihan yang banyak agar tetap bersatu, yaitu berpegang teguh kepada sunnah. Kita sudah pelajari sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam agama Islam, atau ibadah, amaliyah seorang muslim yang dia lakukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau muamalat, yaitu hubungan seorang muslim, interaksi dia terhadap istrinya, anaknya, keluarganya, atau hewan dan orang-orang yang di sekitarnya, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Semua itu jika bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Jika bersandar kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selamat dari perpecahan. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku. Kita juga sudah pelajari bahwa sunnah khulafaur rasyidin yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka lah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini bukan berarti para khulafaur rasyidin membuat ajaran yang baru, bukan. Tetapi maksudnya adalah kita berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin, artinya berpegang teguh kepada praktek-praktek dari para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dalam melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin. Apa tadi Bu maksudnya? Yaitu berpegang teguh dengan
praktek. Apa Bu? Berpegang teguh dengan praktek yang dipraktekkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dalam mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan dikira kita kemudian menganggap bahwa Abu Bakar punya ajaran sendiri, Umar punya ajaran sendiri, itu yang harus kita ikuti. Tidak. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya ajaran sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya ajaran sendiri. Ini bukan berarti seperti itu, tetapi maksudnya adalah kita mengikuti praktek-praktek dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dalam mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini harus kita pahami baik-baik juga bahwa berarti kita mengerjakan ajaran Rasulullah, membaca Al-Quran dan memahaminya, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya, itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya bahwa kita wajib untuk mengembalikan pemahaman kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membaca hadis di halaman yang ke-17 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya bahwa terjadi perpecahan baik di agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Terjadi di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perpecahan. Menjadi berapa? 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka. Dari 73 itu kecuali satu. Nah, siapa satu ini? Di dalam hadis yang kita baca di halaman 17, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu barang siapa yang berada pada yang aku dan para sahabatku jalani ini. Artinya yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Itulah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah pada halaman 17, yaitu firqah an-najiyah artinya golongan yang selamat. 73 seluruhnya masuk ke dalam neraka, cuma satu yang selamat. Siapa? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Di dalam beberapa riwayat ada disebutkan yang selamat itu ada dengan berbagai macam lafaz. Catat ya. Di dalam beberapa riwayat yaitu as-sawadul a'zam, golongan yang paling banyak.
golongan yang paling banyak. Kemudian riwayat yang lain yaitu al-jamaah. Dan semua riwayat ini maksudnya sama, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Mereka inilah yang selamat. Nah, lihat nih, sekarang kita sedang mempelajari hadis, yaitu orang-orang yang selamat. Siapa mereka? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Bukan kita yang mengaku yang selamat masuk surga kita saja, bukan. Kita sedang mempelajari sebuah hadis bahwa yang selamat masuk surga dari 73 golongan cuma satu. Siapa itu? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Taib. Sekarang kita lanjutkan apa yang ingin kita baca. Penulis rahimahullahu hafizahullahu ta'ala berkata, وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَكِنَّ هَذَا التَّفَرُّقَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَثِيرًا فِي كِيَانِ الْأُمَّةِ طِيلَةَ عَصْرِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الرابعة وتلامذهم ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون. Silahkan Ibu dibaca pada halaman yang ke-18 setelah arti dari hadis. Sesungguhnya telah nyata apa yang telah diberitakan Rasulullah SAW, maka berpecah belah umat ini pada akhir generasi sahabat, walaupun perpecahan tersebut tidak berdampak besar pada kondisi umat di masa generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Baik, lanjut. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi yang akan datang sesudahnya, kemudian yang datang sesudahnya. Perawi hadis ini berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebut setelah generasinya 2 atau 3 generasi. Yang demikian tersebut bisa terjadi karena masih banyaknya ulama dari kalangan muhaddisin, mufassirin, dan fuqaha. Mereka termasuk sebagai ulama tabi'in dan pengikut para tabi'in, serta para imam yang empat dan murid-murid mereka. Taib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Dan ini seperti yang sudah saya sebutkan, kabarnya berupa celaan. Dan itu pasti terjadi, nggak bisa tidak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkannya, dan itu pasti terjadi. Dan beliau menyebutkan bahwa yang selamat cuma satu. Nah, yang diberitakan Rasulullah SAW tersebut mulai nampak, ya, benar-benar 73 itu mulai kelihatan. Dan para ulama menjelaskan tidak perlu untuk menentukan nama-nama dari 73 itu, nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 ini, tidak perlu, ya, karena di zaman Nabi Muhammad SAW pun tidak menyebutkan itu. Jadi menyebutkannya siapa sih 73 itu? 1, 2, 3, 4, tidak perlu.
Ya, secara kelompok-kelompoknya tidak perlu untuk dicari, tidak perlu untuk disebutkan, tidak perlu. Nah, kemudian juga generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka asalnya satu di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para ulama menjelaskan dari 73 tersebut 4 kelompok yang sangat menjadi pusat dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, 4 kelompok yang merupakan pusat dari penyimpangan-penyimpangan. Apa 4 kelompok tersebut? Yang pertama Al-Khawarij. Kelompok namanya Al-Khawarij. Kemudian yang kedua Al-Mu'tazilah. Kelompok namanya Al-Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga Al-Murji'ah. Yang ketiga Al-Murji'ah. Yang keempat Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah. Yang keempat Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah. Inilah 4 pokok dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Ya. 73 itu seluruhnya kembali kepada 4 kelompok besar ini. 73 tersebut kembali kepada 4 kelompok besar ini. Taib. Kita baca di sini, sesungguhnya telah nyata apa yang telah diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berpecahlah umat ini pada akhir generasi sahabat. Ya. Maksud akhir generasi sahabat adalah tinggal sedikit sahabat yang masih hidup. Nah, terpecah belah. Ada yang menjadi Khawarij, ada yang menjadi Mu'tazilah, ada yang menjadi Murji'ah di akhir generasi sahabat, yaitu di kalangan para tabi'in, tapi sedikit. Walaupun perpecahan tersebut tidak berdampak besar pada umat Islam di generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena generasi sahabat, di bawahnya generasi tabi'in, di bawahnya generasi tabi'ut tabi'in, itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya penyimpangannya tidak terlalu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum qarni." Sebaik-baik kalian, artinya sebaik-baik kalian umat Islam adalah generasiku. Generasiku di sini maksudnya siapa? Para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bu, generasiku di sini siapa Bu maksudnya? Para sahabat. Kemudian generasi yang datang sesudahnya, yaitu para tabi'in. Para sahabat itu pengertiannya apa? Seorang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap, beriman dan mati dalam keimanan. Nah, ini adalah umat Islam yang paling terbaik. Yang paling terbaik yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya generasi yang datang sesudahnya yaitu para tabi'in. Siapa itu para tabi'in? Para tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat, beriman dan mati di dalam keimanan. Inilah generasi yang datang sesudahnya. Sudah 2 berarti ya. Yang ketiga, kemudian yang datang sesudahnya. Inilah yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Apa Bu istilahnya? Tabi'ut tabi'in. Apa istilahnya Bu? Tabi'ut tabi'in, yaitu
para tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i dan beriman dan mati dalam keimanan. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan perawi hadis ini berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setelah generasinya 2 atau 3 generasi. Maksudnya gini, generasi paling terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kalau disebut 2 setelahnya berarti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan generasi setelahnya berarti 2 atau 3. Nah, perawi hadis di sini ragu-ragu. Nah, itu maksudnya. Perawi hadis di sini ragu-ragu. Apakah setelah Rasulullah SAW menyebutkan generasi terbaik adalah para sahabat, apakah beliau menyebutkan kemudian generasi setelahnya, apakah 2 atau 3? Perawinya ragu-ragu. Tapi Ustaz, kalau generasi setelah sahabat tadi disebut apa, Bu? Tabi'i. Kemudian generasi setelah tabi'i disebut apa? Tabi'ut tabi'in. Lalu generasi setelah tabi'ut tabi'in disebut apa? Namanya tabi'ul atba'. Tabi'ul atba'. Ya, ini kalau kita katakan 3 setelah generasi sahabat. Jadi di situ perawi hadisnya ragu-ragu, dan ini kejujuran dari seorang perawi hadis. Saya tidak tahu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah generasinya 2 atau 3 generasi terbaik. Nah, inilah ibu-ibu penyebab mengapa dakwah kita mengajak kaum muslimin agar mengikuti para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Kenapa? Karena mereka adalah generasi apa, Bu? Terbaik. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mendakwahkan salaf? Yang artinya mengikuti sahabat dan mengikuti tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jawabannya apa, Bu? Karena mereka adalah generasi terbaik. Nah, gitu ya. Karena mereka adalah generasi terbaik. Jadi kalau seandainya ditanya, kalian ini mengaku mengikuti para salaf, dalilmu apa? Dalilnya ini yang kita baca. Nah, kenapa kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik? Karena mereka adalah generasi terbaik. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji generasi terbaik kecuali mereka dalam mengamalkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik pengamalannya. Nah, itu ya, Bu. Yang demikian tersebut bisa terjadi karena masih banyak ulama dari kalangan muhaddisin. Di zaman para sahabat masih banyak muhaddisin. Apa itu muhaddisin? Para ahli hadis. Mufassirin, para ahli tafsir. Fuqaha, para ahli fikih. Ya, di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in masih banyak ulamanya, makanya penyimpangannya sedikit. Ya, mereka termasuk sebagai ulama tabi'in dan pengikut para tabi'in. Nah, itu terjemahannya, Bu. Tabi'ut tabi'in dalam terjemahan bahasa Indonesia pengikut para tabi'in serta para imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu?
Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam 4 inilah yang nanti menjadi mazhab yang 4. Jadi di zaman itu masih banyak ulama, intinya begitu. Makanya masih belum banyak terjadi penyimpangan yang terlalu dalam, dan juga murid-murid mereka. Baik, saya lanjutkan membaca bahasa Arabnya. Kemudian penulis mengatakan ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة وبعد انقراض عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة وعربت علوم أهل الملل الكافرة واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال فصار منهم الوزراء والمستشارون فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. Silahkan Ibu. Terus Bu. Setelah berlalunya abad-abad yang dipuji ini, bercampurlah kaum muslimin dengan pemeluk beberapa agama-agama yang bertentangan. Buku-buku ilmu ajaran kafir diterjemahkan, dan para raja Islam pun mengambil beberapa kaki tangan pemeluk ajaran kafir untuk dijadikan materi dan penasehat kerajaan. Maka semakin dahsyatlah perselisihan di kalangan umat, dan bercampurlah berbagai ragam golongan dan ajaran. Begitulah mazhab-mazhab yang batil pun itu bergabung dalam rangka merusak persatuan umat. Terus? Hal itu terus berlangsung hingga zaman kita sekarang dan sampai masa yang dikehendaki. Baik. Nah, lalu setelah itu, setelah zaman yang mulia tadi, zaman-zaman generasi umat terbaik, ada berapa generasi Bu? Zaman para sahabat, habis itu para tabi'in, habis itu para tabi'ut tabi'in. 3. Nah, setelahnya daulah itu kerajaan Islam melemah. Ya, muncul firqah yang menyimpang. Firqah itu kelompok-kelompok menyimpang yang muncul pada waktu itu, mengalami pukulan yang melumpuhkan baik dari sisi hujjah maksudnya sisi ilmiah. Umat Islam jauh dari keilmuan Islam, maupun politik ataupun kekuatan negara. Ya, kalah kaum muslimin pada waktu itu. Ditambah lagi bercampurnya kaum muslimin dengan pemeluk agama lain. Buku-buku ilmu ajaran orang-orang yang tidak berajaran agama Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya dibaca oleh kaum muslimin. Para pemimpin pada waktu itu berteman dengan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, sebagai kaki tangan. Nah, ini semua membuat kaum muslimin semakin terpecah belah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, walakin bihamdillah baqiyatil firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati mutamassikatun bil islami as-sahihi
tasiru alaihi wa tad'u ilaihi wa la tazalu wa lan tazala bihamdillah misdaqan lima akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baqa'i hadhihi al-firqah wa istimrariha wa sumudiha wa dhalika fadlun min Allah subhanahu min ajli baqa'i hadha ad-din wa iqamati al-hujjati 'ala al-mu'anidin. Nah, silakan. Karena Al-Firqatul Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar dan berjalan di atasnya dan menyuruh kepadanya. Bahkan akan tetap berada dalam keadaan demikian sebagaimana diberitakan dalam hadis Rasulullah SAW tentang keabadian, keberlangsunannya dan kebenaran. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah berhilang dunia hujah para penentang. Sesungguhnya kelompok kecil yang Baik. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetap optimis bahwa Rasul SAW sudah mengabarkan ada kelompok yang tetap teguh, berpegang teguh kepada ajaran murni dari Rasulullah SAW. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ajaran yang murni, karena ini kabar disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada sekelompok dari umatku yang terus berpegang teguh di atas kebenaran. Dia tidak takut. Ada yang mencelaknya, ada yang menyelisihinya, ada yang memusuhinya. Dia tidak takut. Sampai datang hari kiamat. Nah, ini kabar dari Rasulullah SAW. Akan ada kelompok tersebut. Itulah tadi kelompok yang disebut dengan apa, Bu? Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat. Yang akan terus ada sampai hari kiamat, memperjuangkan kebenaran. Kalau sudah tidak ada kelompok ini, maka kiamatlah terjadi. Nah, begitu Bu konsep cara berpikirnya begitu. Ya, jadi dari mulai Nabi Muhammad SAW diutus sampai sekarang masih akan ada kelompok ini yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak peduli, tidak khawatir, tidak takut kepada orang-orang yang mencela, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menghina. Ya, mereka akan tetap teguh, tegar, berpegang teguh kepada kebenaran sampai hari kiamat. Nah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Inna hadhihi ta'ifatal mubarakata tumathilu ma kana 'alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal 'amali wal i'tiqad." Kama qala sallallahu alaihi wasallam hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi innahum baqiyatun salihatun min alladhina qala Allah fihim falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ard. Nah, terus baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinannya, seperti yang dikatakan oleh beliau, humakana ana mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yaitu barang siapa yang berada pada apa-apa yang aku dan para sahabat jalani hari ini. Sesungguhnya mereka itu adalah penerus yang baik dari orang-orang yang tentang mereka Allah pernah firmankan dalam surat Hud ayat 116 yang artinya, maka mengapakah tidak ada umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan atau kesolehan yang melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kemewahan yang ada
Baik. Nah, inilah kelompok yang terus berpegang teguh kepada kebenaran. Ciri mereka apa? Yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, itulah dakwah salafiyah. Itulah kelompok salaf yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itulah kelompok yang selamat. Nah, sekarang kita kan menceritakan nih kelompok yang selamat. Bukan kita ngaku yang selamat, bukan. Tetapi ciri kelompok yang selamat, ciri kelompok yang tetap tegar, teguh, sabar memperjuangkan kebenaran, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan sekali lagi, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu syarat agar kita menjadi kelompok yang mendapatkan kemenangan, keselamatan. Kemudian penulis membawakan ayat juga bahwasanya kelompok inilah kelompok yang terus ada sampai hari kiamat. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Ya, maka mengapakah tidak ada umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai kesolihan yang melarang dari berbuat kerusakan di bumi. Salah satu sifat dari kelompok ini, dia akan mencegah yang mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Mungkar tidak dibiarkan. Ya. Orang-orang yang melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi ini, kecuali sebagian kecil. Memang orangnya mungkin sedikit. Ya. Dan itulah sudah kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ibu, dari pendahuluan ini akhirnya kita paham betul bahwa umat Islam asalnya di zaman Rasulullah SAW, kemudian ada kelompok Yahudi, ada kelompok munafiqun yang ingin memecah belah kaum muslimin. Akhirnya memang Rasulullah SAW mengabarkan, benar umatku nanti akan terpecah belah. Banyak perselisihan. Yang selamat dari perpecahan itu yang kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok itulah yang disebut dengan al-firqah apa Bu? An-najiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Golongan yang selamat. Selamat dari apa Bu? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca, ternyata ada nama-nama dari al-firqah najiyah itu. Ya. Kelompok yang selamat itu ada nama-namanya. Nah, kita baca sekarang ya. Asma'ul firqatin najiyati wa ma'naha. Lamma kanat hadhihi al-firqatu hiya al-firqatu as-salimatu min ad-dhalal, tatatallabu al-amru ma'rifata asma'iha wa 'alamatiha liyaqtadhiha biha. فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق ومن أهم هذه الأسماء والعلامات أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة ومعانيها كما يلي أنها الفرقة الناجية أي الناجية من النار حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار. نعم. Silakan. Setelah kita mengetahui bahwa kelompok ini adalah golongan yang selamat dari kesesatan, maka tibalah giliran kita untuk mengetahui pula nama-nama beserta ciri-cirinya agar kita dapat mengikutinya. Sebenarnya kelompok ini memiliki nama-nama agung yang membedakannya dari kelompok-kelompok lain. Dan di antara nama-namanya adalah al-firqatul najiyah atau golongan yang selamat, atau ifatul mansurah golongan yang ditolong, dan
Baik, inilah nama-nama yang disebutkan secara syariat. Kelompok-kelompok yang memang namanya ini nama yang datang dari dalil-dalil syar'i. Jadi bukan kelompok-kelompok buatan sekarang, tidak. Tetapi kelompok-kelompok yang memang nama-namanya disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i. Seperti misalkan al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Ini istilah atau nama ini adalah nama yang syar'i, Ibu. Ini bukan seperti organisasi ya, atau bukan seperti partai, kelompok, bukan. Tetapi nama yang memang syariat yang ditentukan oleh syariat Islam, disebut dengan al-firqah an-najiyah, yang artinya golongan yang selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi berkata, kulluha finnar, seluruh dari umat tersebut, umatku yang 73 tadi, seluruhnya dalam neraka kecuali satu, yakni satu itu tidak masuk neraka. Nah, ini nama yang pertama. Apa namanya, Bu? Al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Nah, kemudian lanjutannya penulis berkata, annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar haitsu qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nah, Bu. Dua. Bahwasanya kelompok ini adalah kelompok yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Dan apa-apa yang dipegang oleh as-sabiquna awwalun atau para pendahulu yang pertama, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku dan sahabatku jalani hari ini. Taib. Ini adalah tanda yang kedua dari kelompok yang selamat, yaitu mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Orang-orang dari generasi sahabat, generasi pertama, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Ini jika ingin selamat, begitu caranya, mengikuti Nabi dan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, generasi pertama yang masuk Islam, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin maksudnya adalah yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ansar artinya adalah penduduk asli kota Madinah. Mengapa disebut Ansar? Karena mereka menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang disebut dengan tabi'in. Walladzina taba'uhum ittaba'u, tabi'in, yang mengikuti mereka dengan baik. Harus tabi'innya harus mengikuti dengan baik. Kalau tidak termasuk yang selamat. Ya.
radhiyallahu anhum. Selamatnya bagaimana? Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Nah, ini tanda yang kedua, Ibu. Jika ingin selamat, maka mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan baik. Jika ingin selamat dari api neraka, maka mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan baik dalam melaksanakan Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini tanda yang kedua ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, penulis hafizahullah ta'ala berkata, anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah. Fahum yatamayyazuna bimizatain 'azimatain. Al-mizatul ula tamassukuhum bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bikhilafi sairil firaqi fahiya tatamassaku bi araiha wa ahwaiha wa aqwali qadatiha fahiya la tansibu ila sunnah wa innama tunsabu ila bid'iha wa dalalatiha kal qadariyati wal murji'ati aw ila a'immatihim kal jahmiyati aw ila af'alihim al qabihati kar rafidati wal khawarij. Wal mizatu tsaniyatu annahum ahlul jama'ati li ijtima'ihim al-haq wa 'adamu tafarruqihim bi khilafil firaq al-ukhra la yajtami'una 'ala haqq innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum. Nah, bahwasanya pengikut kelompok ini adalah mereka yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu bisa dibedakan dari kelompok lainnya dalam dua hal penting. Pertama, berpegang teguh mereka terhadap as-sunnah sehingga mereka disebut sebagai pengikut sunnah, al-sunnah. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain karena mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat, hawa nafsu, dan perkataan para pemimpin. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut tidak dinisbatkan kepada sunnah, akan tetapi dinisbatkan kepada bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang ada pada kelompok itu sendiri. Seperti Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, atau dinisbatkan kepada para imam yang seperti Al-Jamiyah, atau dinisbatkan kepada pekerjaan-pekerjaannya yang kotor seperti Al-Rafidah dan Al-Khawarij. nah, terus Adapun pendapat yang kedua adalah perbedaan yang kedua. Adapun perbedaan yang kedua adalah bahwasanya mereka itu Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah karena kesepakatan mereka untuk berpegang teguh kepada al-haq dan jauhnya mereka dari perpecahan. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain, mereka tidak bersepakat untuk berpegang teguh dengan al-haq, akan tetapi mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Maka tidak ada kebenaran pada mereka yang mampu menyatukan mereka. Baik. Salah satu ciri dari kelompok yang selamat ini adalah mereka menamai dirinya dengan Ahlus Sunnah karena mereka sangat dekat dengan sunnah. Pengikut sunnah. Apa-apa sunnah. Ya, dalam akidah bagaimana sesuai dengan sunnah. Arti sunnah di sini apa, Bu? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perkara kepercayaan ikut sunnah Rasul. Dalam perkara ibadah, amaliyah, salat, puasa, zakat, haji, ikut sunnah Rasul. Dalam perkara muamalat, hubungan sosial, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, nikah, jihad, dan seterusnya. Ini termasuk daripada mengikuti sunnah. Dalam adab dan akhlak mengikuti sunnah. Maka kelompoknya disebut dengan apa? Ahlus
sunnah. Karena segala macam aspek kehidupannya berusaha mengikuti sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah SAW. Adapun kelompok-kelompok berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Karena mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat. Maksud pendapat-pendapat di situ maksudnya adalah akal-akalan mereka, hawa nafsu dan perkataan para pemimpinnya. Oleh karena itu kelompok tersebut tidak dinisbatkan kepada sunnah. Nisbat itu maksudnya tidak disandarkan kepada sunnah. Akan tetapi dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang ada pada kelompok itu sendiri. Seperti Al-Qadariyah. Ini kelompok menyimpang. Dinisbatkan kepada qadar. Apa itu Al-Qadariyah? Kelompok yang meyakini bahwa manusia memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Jadi ketika saya sedang berbicara ini Bu, itu yang berbicara adalah Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa Allah pada saya sama sekali. Ini namanya apa Bu? Al-Qadariyah. Diambil dari kata-kata qadar. Qadar itu artinya kuasa, kudrah. Ya. Nah, makanya mereka kan tidak dinamakan ahlus sunnah, dinisbatkan kepada kekeliruan mereka, Al-Qadariyah. Nah, ini biasanya pembicaraan Al-Qadariyah ini kita bicarakan kalau membicarakan tentang beriman kepada takdir. Ada dua kelompok yang menyimpang, ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan pertengahan ahlus sunnah. Ekstrem kanannya adalah Qadariyah yang mengatakan bahwa kelompok yang meyakini bahwa manusia memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Nah, ini berbahaya ini. Ya, karena mereka mensyirikkan Allah di dalam kekuasaan. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa hanya Allah yang maha, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Al-Murji'ah. Al-Murji'ah dari kata-kata roja, yang artinya terlalu berharap. Apa pengertian Murji'ah? Kelompok yang meyakini bahwa iman tidak berbahaya meskipun bermaksiat. La yadurru ma'al imani dzam. Dosa tidak membahayakan keimanan. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka apabila dia bermaksiat, apapun maksiatnya, tidak akan pernah berkurang imannya. Mau dia berzina, mencuri, berjudi, membunuh, maka orang-orang ini, kaum Murji'ah ini mengatakan iman mereka tetap seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kaum apa namanya Bu? Al-Murji'ah. Diambil dari kata-kata raja, yang terlalu berharap kepada rahmat Allah tapi lupa Allah maha pedih siksanya. Atau dinisbatkan kepada para imamnya, disandarkan kepada para imamnya seperti Al-Jahmiyah, karena pencetusnya namanya Jaham bin Safwan. Nah, makanya disebut dengan kelompok apa Bu? Al-Jahmiyah. Kelompok ini menyimpang dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Berarti apa? Tidak ada. Mereka ini meyakini Allah tidak mempunyai sifat sama sekali. Allah tidak berbicara, Allah tidak mendengar, Allah tidak
melihat, mereka tidak meyakini Allah mempunyai sifat sama sekali. Ini disebut kelompok apa, Bu? Al-Jahmiyah. Dinisbatkan kepada pemimpinnya, pencetusnya. Namanya siapa? Jaham bin Safwan. Dan dinisbatkan kepada pekerjaan-pekerjaannya yang kotor, seperti Rafidhah. Kenapa dinamai Rafidhah? Karena mereka rafad, menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, itu dinisbatkan kepada perbuatannya, menolak. Makanya disebut dengan Rafidhah. Atau Al-Khawarij, diambil dari kata kharaja yakhruju, keluar, memberontak pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah itu ciri mereka. Jadi kalau ahlu sunnah senantiasa ciri khasnya disandarkan kepada sunnah, ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Sedangkan kelompok-kelompok yang menyimpang disandarkan kepada kesesatan, pemimpin, perbuatan-perbuatan kotor mereka. Nah, ciri yang kedua yaitu bahwasanya mereka itu ahlul jamaah. Artinya selalu bersatu di atas kebenaran. Tidak berkelompok-kelompok. Ya, beda dengan kelompok-kelompok lain yang menyempal sendiri-sendiri, mengaku paling benar sendiri. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan yang keempat cirinya adalah annaha at-ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah li'annaha nasarat dinallah fanasaraha Allah kama qala ta'ala in tansurullaha yansurkum. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. Nah. Silakan Ibu. Bahwasanya kelompok ini adalah golongan yang ditolong Allah sampai hari kiamat. Karena giginya mereka dalam menolong agama Allah. Maka Allah menolong mereka seperti difirmankan dalam surat Muhammad ayat 7 tentang Rasulullah yang berikut, yang artinya jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Oleh karena itu pula Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yaduruhum man khalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dzalik. Artinya tidaklah yang menghina dan menentang mereka itu akan mampu membahayakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala, sedang mereka itu tetap dalam keadaan demikian. Taib. Nah, ciri yang keempat adalah kelompok ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Inilah yang disebut dengan istilah at-ta'ifah al-mansurah. Ya, at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Kalau istilah yang pertama tadi apa, Bu? Al-firqah an-najiyah. Apa artinya? Golongan yang selamat. Nah, ini ada istilah yang kedua, at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Karena mereka menolong agama Allah, maka Allah menolong mereka. Selalu ditolong oleh Allah. Ya, tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca tadi, yang artinya tidaklah
yang menghina dan menentang mereka itu akan mampu membahayakan mereka. Meskipun ditentang, meskipun dicela, dihina, diusir dari masjid, tidak boleh bangun ini, bangun itu, maka mereka pasti akan tetap ditolong oleh Allah sampai keputusan Allah tabaraka taala. Sedang mereka itu tetap dalam keadaan demikian. Sampai datang keputusan Allah itu maksudnya adalah sampai datang hari kiamat. Nah, mereka selalu ditolong oleh Allah. Inilah istilah yang kedua. Apa tadi Bu istilahnya? At-Taifah Al-Mansurah. Jadi ada 3 nama dari nama-nama yang syar'i. Yang pertama apa Bu? Al-Firqah An-Najiyah. Yang kedua At-Taifah Al-Mansurah. Yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu semuanya sama. Ya, itu semuanya sama. Nah, dari sinilah kemudian nanti penulis buku ini menyebutkan apa saja sih prinsip-prinsip Al-Firqah An-Najiyah, prinsip Al-Taifah Al-Mansurah, dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya sama, itu sinonim semuanya. Golongan yang selamat Al-Firqah An-Najiyah, dialah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan. Dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, buku ini membicarakan prinsip-prinsip akidah-akidah, ya, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan Al-Firqah An-Najiyah, keyakinan-keyakinan At-Taifah Al-Mansurah, agar kita bisa mengikutinya sehingga kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kelompok yang selamat, termasuk golongan yang diberikan kemenangan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah sudah 1 jam kita berbicara. Masih ada waktu setengah jam sebelum saya pergi ke masjid. Alhamdulillah bulan ini saya agak tepat waktu datang, ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebentar saya masih nasi dulu. Dingin. Silakan Ibu. Boleh Bu, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hadis disebutkan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan akan masuk neraka. Pertanyaannya, 72 golongan yang dimaksud dalam hadis ini kaum muslimin yang mana, Ustaz? Ya. Bagaimana dengan umat muslim kebanyakan? Ya. Mereka belum belajar sunnah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Sebelum saya menjawab, saya pernah menjelaskan pada bulan yang lalu ada 4 pelajaran dari hadis ini. Salah satu yang saya sebutkan adalah bahwa yang berpecah belah itu adalah kaum. Nah, siapa yang masih nyatat? Yang berpecah belah itu adalah umat apa Bu? Umat Islam bukan? Hah? Umat Islam. Yang berpecah belah cuma mereka melakukan penyimpangan. Nah, jadi mereka tetap Islam. Lah, kemudian mereka di dalam neraka selama tidak melakukan kesyirikan, maka mereka mungkin saja masuk ke dalam neraka, lalu pasti dimasukkan ke dalam surga karena masih ada tauhid di dalam dirinya. Taib. Kemudian pertanyaan Ibu tadi, 72 ini kelompok yang mana Ustaz? Kelompok kebanyakan kaum muslimin? Maka kita katakan pokoknya seluruh kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73. Hanya satu yang selamat,
Yang kita harus pikirkan bukan yang 72 itu, Bu. Yang harus kita pikirkan yang mana? Yang satu itu bagaimana kita bisa menjadi yang satu tersebut, yang selamat. Ya, jangan dipikirkan yang 72 tadi. Kaum muslimin keseluruhan bagaimana? Kalau mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama, maka niscaya mereka menjadi kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian saya ingin ingatkan, jangan sampai kita belajar seperti ini kemudian kita menjadi jumawa. Oh, aku yang selamat itu. Kelompokku Majelis Taklim Mumtaz yang selamat itu. Majelis Taklim Kamil ya, salah saya. Majelis Taklim Kamil. Ya, salah saya, mohon maaf. Majelis Taklim Kamil yang selamat itu. Enggak, jangan begitu cara berpikirnya. Yang sudah belajar sunnah yang selamat, enggak. Tetapi kita meyakini, lihat Bu, perhatian perkataan saya, kita meyakini bahwa yang selamat adalah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagian orang kalau sudah belajar hadis ini mereka jumawa, menganggap dirinya sudah menjadi kelompok yang selamat, yang diberikan pertolongan ahlus sunnah. Padahal amalan-amalan sehari-harinya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Memahami agamanya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Makanya itulah pentingnya kita belajar prinsip-prinsip al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Nah, silakan Ibu. Baik, bagus pertanyaannya. Al-Qadariyah dulu saya berbicara. Al-Qadariyah terbagi menjadi dua. Kelompok yang sudah habis dan mereka ini keluar dari Islam. Dan Qadariyah yang kedua, kelompok yang menyimpang dan tidak keluar dari Islam. Al-Qadariyah yang pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sebelum hamba itu berbuat. Mereka meniadakan ilmu pengetahuan Allah. Maka ini keluar dari agama Islam. Dan inilah yang ditentang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkata, jika kalian bertemu dengan mereka, maka beritahukanlah, anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dariku. Kelompok inilah yang disebutkan kalau seandainya mereka beramal sebesar gunung Uhud, lalu mereka tidak beriman dengan takdir, yaitu dengan ilmu Allah yang azali, yang dengan ilmu tersebut Allah menulis takdir-takdirnya dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka tidak akan diterima dari mereka. Inilah orang-orang itu, Al-Qadariyah generasi pertama. Dan ini sudah habis. Nah, cuma saya dengar ada yang mengajarkan bahwa Allah tidak mengetahui kalau ada sebelum hamba berbuat. Nah, ini namanya kelompok yang sudah habis aturannya sudah habis, nggak ada lagi yang berkeyakinan seperti ini. Dan ini keluar dari agama Islam siapa yang berkeyakinan seperti ini. Mungkin kalau dari ada yang pendakwah yang mengatakan seperti itu, mungkin dia belum paham tentang Qadariyah. Nah, Qadariyah yang masih ada yang meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan tersendiri
di luar kekuatan Allah. Kuasa tersendiri di luar kuasa Allah. Dan mereka ini ya sebagian ulama tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Nah, seperti itu. Adapun Al-Jahmiyah, maka para ulama mengeluarkannya dari agama Islam. Kenapa? Karena menolak seluruh sifat Allah. Jadi mereka meniadakan Allah. Mereka menolak seluruh sifat Allah. Baik itu sifat yang berkaitan dengan zat Allah atau berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah itu tidak beristiwa, kata mereka. Allah itu tidak mendengar, tidak melihat. Allah itu tidak turun ke langit dunia. Mereka menolak seluruh sifat Allah. Nah, mereka ini dikafirkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana menyikapi sesama muslim berbeda pemahaman yang menolak pembangunan masjid yang kita ketahui masjid tersebut yayasannya sunnah. Bagaimana sikap aksan kita dengan tindakan anarkis mereka? Bismillah, walhamdulillah. Ini permasalahan agak sensitif. Maka kita berdoa kepada Allah agar kaum muslimin diberikan kedamaian dimanapun berada, dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tugas kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh niat baik dan memberkahinya. Naam, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang-orang yang belum mengikuti dakwah sunnah namun beribadah ini itu dengan banyak bisa disebut kelompok yang selamat? Contoh, ikut kajian namun bukan kajian sunnah. Bismillah. Yang paling penting sebenarnya pengamalan di dalam praktek yang dia lakukan selama menjadi dia muslim, selama dia menjadi muslim. Kalau seandainya dia mengikuti kajian yang katanya kajian sunnah pun, kemudian ternyata keyakinannya tidak seperti keyakinan ahlu sunnah, tidak akan manfaat. Ternyata amaliyah ibadahnya tidak seperti amaliyah ibadah ahlu sunnah yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya, juga tidak akan manfaat meskipun ikut kajian. Jadi yang paling utama adalah dia belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, kemudian diamalkan. Bukan urusannya hanya sekedar ikut kajian kelompok, kajian sunnah. Di sini, di situ, di sini, di situ. Tidak. Tetapi bagaimana keyakinan dia sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ibadah amaliyah dia sesuai dengan ibadah amaliyah Rasulullah SAW. Itu yang paling utama sebenarnya. Bahkan mungkin, nih perhatikan, mungkin kalau seandainya ada orang di zaman sekarang, zaman media sosial, dia di rumah aja ikut kajian melalui YouTube, dan dia yakini apa yang dia pelajari berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Tidak dikenal dia ikut kajian sunnah. Tapi dia berusaha beramal dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka ini selamat. Jadi ukurannya bukan hanya, lihat perhatikan baik-baik, bukan hanya ikut kajian sunnah, akan tetapi bagaimana setelah dia ikut kajian, dia kemudian berkeyakinan dengan keyakinan ahlu sunnah, beramal ibadah dengan amal ibadah ahlu sunnah, bermuamalat dengan muamalat ahlu sunnah, dan beradab berakhlak sesuai yang diajarkan dalam sunnah Rasul SAW. Nah ini harus dipahami, Bu. Jangan sampai kita menganggap bahwa
yang ikut kajian sunnah kemudian pasti dia ahlus sunnah. Paham maksud saya, Bu? Ya, yang ikut kajian sunnah kemudian dia dinyatakan ahlus sunnah. Maka lihat prakteknya sehari-hari. Iya, kita mengajak kaum muslimin agar duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ajaran Al-Quran, sunnah Rasul, dipahami oleh para sahabat. Iya, kita ajak. Tetapi yang paling utama adalah prakteknya dalam kehidupan dia yang nyata. Apakah keyakinannya, ibadah amaliyahnya, muamalat dan adab dan akhlaknya sesuai dengan sunnah atau tidak? Itu yang paling utama. Itulah yang saya katakan tadi, jangan sampai jumawa karena sudah mengaji kajian sunnah kemudian menganggap bahwasanya dirinya pasti ahlus sunnah. Tidak akan menjadi ahlus sunnah kecuali kalau dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Bukan hanya sekedar berkelompok-kelompok, bukan. Bisa dipahami, Bu? Baik. Nah, baik. Penamaan salafi ini sebenarnya penamaan sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena penamaan salafi ini adalah diambil dari kata salafus salih. Salaf yang mengikuti para salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah yang disebut dengan as-salafiyah. As-salafiyah adalah ajaran yang